Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Ada Apa Gerangan 2 kembali hadir dengan kisah-kisah misteri bersambung. Melanjutkan cerita sebelumnya, mengungkap misteri kalong wewe yang ternyata hanya akal-akalan orang untuk menguasai sebuah tambang emas. Gerak seekor kuda tidak bebas ketika harus melintasi jalan yang ramai. Raden Aditama kesulitan melecut kuda tunggangannya. Begitupun dengan Pratiwi. Dia kesulitan melintasi jalanan yang hiruk pikuk. "Hei, minggir!" Raden Aditama membentak seorang pria yang berdiri di tengah jalan. "Siapa kau berani membentakku?" Pria itu balik membentak. Tangan kanannya memegang golok yang tergantung di pinggang. "Aduh, bakal ada keributan." Pratiwi khawatir atas apa yang akan terjadi. Orang-orang yang sedang duduk-duduk beranjak berdiri untuk menyaksikan tontonan menarik yang akan terjadi. Tanpa aba-aba, Raden Aditama melompat dari kudanya. Si pria pengganggu sontak kaget. Tak disangka, si penunggang kuda benar-benar mengajaknya berkelahi. Hatinya sedikit gentar ketika menyaksikan Raden Aditama melompat di udara. Padahal, dia belum mengeluarkan golok dari sarungnya. Si pria pengganggu itu terpental ke jalanan. Pinggulnya terasa sakit, tapi dia tidak mau harga dirinya runtuh gara-gara sebuah serangan tak terduga. Dia berdiri untuk menghadapi serangan berikutnya. "Menyerah saja sebelum kau menjadi mayat." Raden Aditama mengitari si pria pengganggu sambil meledek ketidakberdayaannya. Si pria pengganggu menerjang dengan golok di tangan kanan, langsung menyerang ke leher Raden Aditama, tapi dia mengelak. Dari jarak tidak terlalu jauh, Pratiwi cemas memperhatikan dua pria itu berkelahi. Dari atas kudanya, Pratiwi hanya bisa duduk terdiam. Tidak banyak yang bisa dia lakukan, kecuali berdoa. Berdoa semoga perkelahian ini terhenti. Dilihat di sekelilingnya, para warga sedang melingkar menonton perkelahian di antara mereka. Tidak ada yang bisa melerai atau tidak mau melerai. Tiba-tiba terdengar suara senapan. Semua orang mengarahkan pandangan pada sumber suara itu. "Berhenti! Bubar kalian semua! Jangan mengacau di sini!" Sekawanan serdadu menghentikan perkelahian dua pria yang sedang naik pitam itu. "Alhamdulillah, doaku terkabul," gumam Pratiwi dalam hatinya. "Hei kalian berdua, ikut ke kantor dengan kami." Seorang serdadu mengarahkan laras panjang pada Raden Aditama dan si pria pengganggu. Pratiwi lupa berdoa agar ayahnya tidak ditangkap petugas keamanan. Pratiwi memanggil ayahnya dengan penuh cemas. "Kamu pergi sendiri saja, tahu kan harus kemana?" Raden Aditama menjawab Pratiwi sambil mengangkat kedua tangannya. Tidak kurang dari 10 serdadu menodongkan senjatanya ke arah Raden Aditama dan si pria pengganggu. Kedua pria itu tidak bisa berkutik ketika harus dihadapkan pada situasi yang memaksanya untuk menyerah. Menyerah lebih baik daripada mati ditembak. Dari atas kuda, Pratiwi hanya bisa duduk tanpa ekspresi, menyaksikan ayahnya digiring ke markas serdadu. Dia lihat kuda ayahnya hanya terdiam, seakan mengerti jika majikannya sedang dalam masalah besar, dan si kuda tidak bisa berbuat banyak. Pratiwi menuntun kuda ayahnya untuk dikembalikan ke kandang. Kuda itu biasa dititipkan pada sahabat ayahnya yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Dengan langkah gontai, dua kuda itu menyusuri jalan ibu kota yang masih hiruk pikuk. Orang-orang di pinggir jalan menyaksikan betapa kesedihan nampak dari wajah gadis itu. Tidak lama setelah perkelahian itu, Pratiwi kembali memacu kudanya. Kali ini jalanan tidak terlalu ramai. Dia bisa memacu kudanya sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Matahari mulai meninggi. Hawa panas menusuk kulit wajahnya. Suasana pelabuhan mulai terasa ketika dia menyaksikan banyak tiang kapal dari kejauhan. Pedati hilir mudik mengangkut barang yang baru diturunkan dari kapal, atau sebaliknya akan dinaikkan ke atas kapal. Pratiwi kebingungan. Dia tidak tahu harus mencari Pranata ke arah mana. Dari sana sini banyak bangunan-bangunan besar. Mungkin itu gudang. Ya, kemungkinan Pranata disembunyikan di salah satu gudang yang ada di sini.
Pratiwi benar-benar tidak punya petunjuk. Ayahnya yang bisa diandalkan malah ditangkap serdadu. Dia harus bekerja sendiri. Mata gadis itu mengarah pada sekumpulan orang yang sedang berbincang-bincang. Mungkin mereka sedang bertransaksi. Pratiwi memasang telinga untuk mendengar percakapan mereka, meskipun suaranya terdengar samar. Orang-orang itu tidak terlalu memperdulikan kehadiran Pratiwi. Tidak ada yang aneh dengan kehadiran seorang gadis bersama kuda tunggangannya. Meskipun kuda itu perlahan melangkah mendekati kerumunan para pria yang sedang bertransaksi. Setelah semakin dekat, suara mereka cukup jelas terdengar. Salah satu di antara mereka bertanya, "Di mana mereka sekarang?" "Ada di gudang," jawab yang lain. Kuda itu berjalan perlahan tepat di hadapan kerumunan orang itu. Pratiwi tidak bicara atau menyapa orang-orang itu, sesuatu yang tidak lumrah. Di antara kerumunan orang itu, ternyata ada yang curiga dengan gelagat Pratiwi. "Hei kamu yang di atas kuda, berhenti!" Pratiwi melecut kudanya agar berlari lebih kencang. "Hei, berhenti! Ayo hentikan dia! Dia gadis yang ada di rumah makan itu! Jangan sampai dia lolos!" Tidak kurang dari 7 laki-laki mengejar Pratiwi. Mereka berlari ke berbagai arah. Mereka paham seluk-beluk pelabuhan ini. Gadis itu tidak mungkin kabur ke laut. 3 di antara mereka berlari ke arah kuda yang sedang ditambatkan. Dengan cepat, kuda-kuda itu berlari mengejar Pratiwi yang menunggangi kuda ke arah timur. Kuda-kuda yang saling berkejaran menjadi tontonan para kuli pikul yang sedang mengangkut barang. Mereka terhenti sebentar untuk menonton pertunjukan langka. "Jangan sampai lolos!" Suara kaki kuda beradu dengan jalanan di pelabuhan cukup menyita perhatian. Para kelasi yang sedang membersihkan kapal di dermaga berteriak menyoraki, "Ayo, dasar laki-laki payah, kalah sama anak gadis!" Suara teriakan itu terdengar oleh telinga di penunggang kuda. Timbul ide untuk mengambil jalan lain. Dia berbelok arah ke jalan yang lebih sempit. "Aku tahu kemana dia akan menuju." Begitulah pikir si penunggang kuda. Pratiwi terus melecut si kuda tanpa berpikir untuk berhenti. Tetapi dia merasakan ada keanehan. Suara hentakan kaki kuda di belakangnya mulai menghilang. Pratiwi mengarahkan pandangan ke belakang. Kemana mereka? Orang-orang yang mengejarku tidak ada. Pratiwi pun mengurangi laju kudanya. Dia sampai di dermaga yang lebih lengang. Tidak ada kapal atau perahu yang ditambatkan. Pratiwi sudah sampai di ujung pelabuhan. Pratiwi merasa lega tidak ada lagi yang mengejarnya. Tapi, benarkah mereka menyerah begitu saja? 3 ekor kuda menyergap Pratiwi. Dia kaget. Pratiwi lengah. "Mau kemana kau?" Salah satu di antara mereka menyemai ancaman. "Sekali lagi kau kabur, aku akan menembakmu." Pria-pria itu menodongkan senjata laras panjang. "Tenang paman, aku hanya ingin berkunjung." "Aku tahu kau anak Aditama kan?" "Ah?" Pratiwi tak bisa berbohong. "Kami melihatmu tadi di rumah makan." "Kau mencari sesuatu, nak? Mari aku tunjukkan." Sambil memegang tali kekang kuda Pratiwi, seorang lelaki berbaju merah menodongkan senjata ke arah Pratiwi. Pratiwi tak berkutik dan hanya bisa mengikuti kata-kata para pria yang menawannya. Sementara itu, di Gua Kelelawar, Raden Panca dan Bajra masih terikat di tiang. Mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka ketakutan. Bagaimana caranya bisa keluar dari sini? "Raden, sampai kapan kita di sini?" Bajra bertanya lirih. "Entahlah, sepertinya mereka marah karena kita sudah berani mengganggu mereka." Gua itu hening kali ini. 3 pria penghuni gua itu pergi ke bagian lain dari gua. Raden Panca dan Bajra bisa melihat cahaya dari api yang sedang menyala. Apa yang sedang mereka kerjakan? "Raden, sebenarnya mereka itu siapa ya? Apa yang sedang mereka kerjakan di sini?" "Kalau dilihat-lihat, ini sebuah pertambangan kan? Mungkin pertambangan tua, karena aku belum mendengar kabar kalau di sini ada pertambangan." "Aku juga baru tahu." "Mungkin ini tambang tua yang dibuka kembali, tapi mereka merahasiakannya." "Pasti ada sesuatu yang berharga di sini. Mungkin emas." "Mungkin saja. Itu juga jadi alasan kenapa mereka menebar teror pada desa-desa sekitar gua ini." "Iya, aku mulai paham.
niat mereka hanya menakut-nakuti, karena sesuatu yang sia-sia jika sekedar membunuh hewan ternak begitu saja. Lalu, Pranata, di mana dia? Mungkin sekali dia ada di sini atau dibawa ke tempat lain. Raden Panca dan Bajra mengira-ngira, meskipun mereka tidak yakin akan perkiraannya, karena petunjuk tentang dia tidak ada sama sekali. Tidak ada. Anak yang kalian cari tidak di sini. Tiba-tiba si Jabrik memberikan jawaban. Dia muncul dari lorong yang menghubungkan ruangan tempat Raden Panca dan Bajra ditawan dengan ruangan tempat para pria itu bekerja. Kalian bawa kemana Pranata? Bajra menyelidik. Dia sudah aku bawa ke Batavia beberapa hari lalu. Tapi saat ini, entahlah, mungkin dia sudah dibawa ke benua lain. Maksudnya? Si Jabrik tidak langsung menjawab pertanyaan Raden Panca. Dia hanya tersenyum sinis. Kalian tidak perlu tahu. Dari lorong datang seseorang, tapi bukan salah satu di antara 3 pria penghuni goa itu. Tuan Frederick? Raden Panca dan Bajra terkaget-kaget dengan kehadiran pria bertubuh tinggi dan berkulit putih kecoklatan. Kalian kaget melihat aku di sini? Frederick tertawa lepas. Suaranya menggema karena memantul pada dinding goa. Jadi, semua ini? Bajra kaget sekaligus bertambah takut. Ya. Aku akui kalian memang anak pintar, dan aku sudah tahu itu. Tapi, kenapa Tuan melakukan ini? Apa salah kami? Apa salah saudara-saudara kami? Bajra menimpali Raden Panca. Kalian tidak salah sebelum kalian tahu tempat ini. Raden Panca dan Bajra merasa terancam dengan ucapan Kapten Frederick. Mereka tahu sedang berhadapan dengan orang yang disegani sekaligus ditakuti, karena dia punya pasukan serdadu yang bisa berbuat apa saja. Kau menjebak kami? Raden Panca bertanya sekaligus menebak. Ternyata kalian menyadarinya. 3 pria penghuni gua hanya tersenyum sinis melihat 2 anak remaja yang sedang meringkuk di bawah tiang. 3 pria itu seperti sudah siap melaksanakan perintah selanjutnya dari Kapten Frederick. Tuan, kami mohon lepaskan kami. Kami tidak akan menceritakan apapun yang terjadi di sini. Kami berjanji. Raden Panca memberikan penawaran. Oh, kau mencoba bernegosiasi denganku? Kapten Frederick tidak mau menerima saja tawaran dari Raden Panca. Lagi pula, siapa anak kecil ini? Begitu pikirnya. Tuan, teman saya ini anak seorang kepala desa. Bajra mencoba menjelaskan. Aku tahu itu. Aku tahu siapa bapaknya. Bahkan aku tahu siapa kakeknya, hingga kakek buyutnya. Iya, dia bisa dipercaya. Justru itu, karena aku tahu siapa keluarga kalian, makanya aku tidak mau terlalu sering berurusan dengan kalian. Kapten Frederick berjalan mondar-mandir, sedang berpikir, akan aku apakan anak ini? Aku sudah membuat keputusan. Kalian tidak akan aku lepaskan. Banyak pekerjaan yang harus kalian kerjakan, dan kalian harus bekerja untukku. Setelah itu, boleh kami pergi? Tidak bisa. Kalian bekerja padaku sampai mati. Tertawa Kapten Frederick terdengar menggelegar. Dia berjalan menjauh bersama 3 anak buahnya. Raden Panca dan Bajra begitu cemas dengan keadaan mereka sendiri. Di saat seperti ini, mereka merindukan keluarga. Mereka membayangkan hal buruk akan terjadi pada mereka. Menjadi budak, hal yang mengerikan. Terlihat dari kejauhan, di ujung lorong, cahaya api kembali menyala. Para penghuni gua itu kembali bekerja. Raden, mungkinkah mereka sedang menambang emas? Aku juga berpikir begitu. Pertambangan ini begitu berharga buat mereka, sampai-sampai orang lain pun tidak boleh tahu. Lalu, kita harus bagaimana? Untuk sementara, ikuti saja keinginan mereka. Kita harus tetap hidup. Para penghuni gua itu bekerja tanpa banyak bicara. Keringat bercucuran dari tubuh mereka. Keringat semakin mengucur deras seiring meningkatnya suhu di ruangan yang pengap itu. Goa yang luas dan panjang cukup menolong untuk mengurangi suhu ruangan. Hanya ada sebuah cerobong asap yang berfungsi sebagai ventilasi. Jelas tidak ada jendela ataupun pintu untuk pertukaran hawa. Suhu ruangan itu meningkat seketika.
apabila tungku dinyalakan. Hari ini mereka berniat menyelesaikan pekerjaan tanpa ditunda-tunda lagi. Ditambah sudah ada penyusup ke tempat persembunyian mereka. Jangan sampai menunggu lebih banyak lagi orang luar yang tahu apa yang mereka kerjakan. Kapten Frederick senang mengawasi 3 anak buahnya bekerja dengan giatnya. Mereka memang orang pilihan. Tidak salah jika Kapten Frederick merekrut mereka. 3 orang anak buahnya ini bisa melakukan banyak hal, dan itu yang diperlukan untuk sebuah pekerjaan besar. Aku ingin semuanya selesai hari ini juga. Kapten Frederick memberikan target waktu. Baik tuan, anak buah Kapten Frederick menjawab serentak. Pokoknya nanti malam kita angkut ini semua ke Batavia. Tuan, sepertinya nanti sore kita sudah bisa mengangkut semuanya. Tidak harus menunggu hari gelap. Tidak, terlalu menyita perhatian jika kita angkut ketika hari belum gelap. Ya tuan, saya mengerti. Si Jabrik mengiyakan omongan tuannya. Kapten Frederick tersenyum sendiri melihat benda-benda di hadapannya. Terima kasih kakek. Dia teringat pada kakeknya yang telah lama meninggal. Sudah sekian tahun dia menunggu momen ini, dan tinggal sedikit lagi dia menuju ke akhir pengembaraannya. Aku ingat sesuatu. Kapten Frederick berjalan ke arah dinding goa tempat dia menggantungkan perbekalannya. Dia merogoh sesuatu dari dalam tas ransel yang dibawanya. Sebuah buku. Dia membuka halaman buku catatan itu satu persatu. Sambil tersenyum bahagia, dia membaca buku catatan itu. Kakinya melangkah ke arah tungku yang sudah menyala. Dia lalu melemparkan buku itu ke dalam tungku yang sedang menyala. Buku itu terbakar, hilang bersama catatan-catatan yang ada di dalamnya. Aku tidak ingin seorang pun tahu isi buku catatan itu, termasuk anak buahku. Ada pintu rahasia yang biasa digunakan untuk para penghuni gua untuk keluar dan masuk. Selain pintu dari batu yang menghubungkan ruangan bawah tanah luas itu dengan sarang kelelawar, ada juga pintu yang menghubungkan dunia bawah tanah itu dengan dunia luar yang segar. Para penghuni gua itu lebih suka menggunakan pintu rahasia yang menghubungkannya dengan hutan di sekelilingnya. Selain lebih ringan, pintu itu juga berguna untuk ventilasi tambahan jika hawa dalam gua sudah sangat pengap. Pintu rahasia itu terbuat dari lempengan batu yang lebih pipih dibanding pintu lainnya. Jika dilihat dari luar, sulit dibedakan dengan tebing batu di sekitarnya. Apalagi pintu itu tertutup tumbuhan yang merambat, membuat siapapun yang berada di sana tidak akan menyangka jika itu adalah pintu menuju sebuah pertambangan tua. Kala itu, para penghuni gua menghentikan pekerjaannya untuk sementara. Begitupun dengan si Plontos. Dia ingin menghirup udara segar dan juga ada kebutuhan biologis yang harus ditunaikan. Kantong kemih di tubuhnya sudah terisi penuh dan dia ingin mengeluarkan isinya. Setelah selesai menunaikan kebutuhannya, dia menggeser kembali pintu rahasia itu, nyaris tanpa suara. Pertanda pintu itu dibuat dengan baik tanpa cacat. Dan terbukalah pintu untuk seukuran tubuhnya. Hei, apa itu? Si Plontos menutup kembali pintu sambil berseru. Ada apa? Kedua temannya terheran-heran. Ada binatang masuk ke dalam. Binatang apa? Kapten Frederick ingin tahu. Sepertinya tikus. Oh, hanya tikus. Si Jabrik bicara dengan nada kecut. Aku pikir ada harimau. Haha. Si pria besar terkekeh sambil kembali meminum air dalam kendi yang dipegangnya. Kapten Frederick tidak begitu percaya dengan laporan anak buahnya. Dia sendiri mencari ke arah mana binatang itu pergi. Kakinya melangkah ke arah setumpukan guci di pojok ruangan. Mata Kapten Frederick tertarik pada sesuatu yang bergerak di balik tumpukan guci itu. Seperti ekor binatang. Itu bukan tikus, tapi seekor tupai. Raden Panca dan Bajra senang mendengar ada seekor tupai masuk ke dalam goa. Mata mereka terlihat berbinar. Kapten Frederick dan anak buahnya tampak tidak terlalu peduli dengan kehadiran seekor tupai ke tempat persembunyiannya. Mereka kembali bekerja. Masih banyak yang harus dikerjakan. Buat apa repot-repot memikirkan seekor tupai? Dalam remang-remang cahaya, binatang itu menghampiri dua tawanan yang meringkuk di bawah tiang. Dia tahu ada orang yang membutuhkan kehadirannya. Pandu? Bajra senang ketika binatang itu berdiri di hadapannya. Shh.
Raden Panca mengingatkan untuk tidak terlihat akrab dengan binatang itu. "Jangan sebut namanya. Ayo, bantu kami untuk melepaskan ikatan ini." Bajra bicara dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Wajah lucu Pandu, si tupai, menyiratkan rasa senang ketika bertemu kedua remaja itu. Dia melompat ke atas tiang, kemudian berjalan menurun. Tali yang mengikat Raden Panca dan Bajra digigit perlahannya dan terlepas. "Alhamdulillah," Bajra berujar kegirangan. Dari arah ujung ruangan, Kapten Frederick memperhatikan. Ada yang aneh dengan anak-anak itu. Suasana hening sejenak. Para penghuni gua diam sejenak untuk sama-sama memperhatikan tingkah tawanannya. Mereka membicarakan apa? Kemudian Kapten Frederick menyadari sesuatu. Sang kapten melangkah menuju tembok gua. Dia mengambil senapan yang tergantung. "Hei, kalian bicara apa?" Tidak hanya Raden Panca dan Bajra yang kaget ketika Kapten Frederick menodongkan senjatanya. 3 anak buah sang kapten gesit melangkah untuk memegang senjata mereka tanpa diperintah. Tidak ada apa-apa tuan, kami hanya sedang berbincang." Semua perhatian tertuju kepada 2 remaja yang sedang meringkuk di bawah tiang gua. Pekerjaan mereka terhenti untuk sementara. Api tungku dimatikan. Si pelontos, si jabrik, dan si pria besar menghampiri tawanannya sembari memegang senjata laras panjang. Moncongnya tertuju pada 2 remaja itu. Semuanya kaget ketika melihat setumpuk guci yang telah tersusun rapi roboh berantakan. Guci-guci itu pecah dan terlihat isi di dalamnya. Sebongkah emas yang berbentuk guci. Guci-guci itu menggelinding ke berbagai arah. Di antaranya ada yang menggelinding ke arah kaki Raden Panca dan Bajra. Cahaya gua cukup untuk memperjelas benda apakah itu. Raden Panca dan Bajra pun bertambah rasa kagetnya karena dia mengenal benda seperti itu. Emas yang dicetak ke dalam guci. Bagaimana bisa? Kapten Frederick kehedanan sekaligus marah. Tumpukan guci-guci itu berantakan oleh ulah seekor tupai. Kapten Frederick marah besar. Dia menembakkan sebutir peluru ke tubuh si Pandu yang sedang melompat-lompat. Anak buahnya mengikuti. Senapan yang ada memuntahkan peluru. Sayang, si Pandu lebih lincah daripada peluru. Dia masuk ke dalam cerobong asap dan berhasil kabur. Kapten Frederick mengarahkan pandangan ke anak buahnya. Matanya melotot penuh amarah. Kacau, kacau. Bagaimana bisa seekor tupai mengacaukan ini semua? Anak buahnya tidak berani berkata-kata. Mereka belum pernah melihat pimpinannya begitu marah seperti ini. Sebuah kerja keras yang dilakukan berhari-hari bisa dikacaukan oleh seekor tupai yang menyusup. Si pelontos, si jabrik, dan si pria besar hanya tertunduk, merasa bersalah. Mereka tahu rencana bisa berubah, dan itu memerlukan waktu dan biaya yang lebih banyak dari sebelumnya. Kapten Frederick begitu kesal, hingga dia lupa pada 2 remaja yang sedang ditawannya. Dia membalikkan badan, dan kemana 2 anak itu? Hanya ada seutas tali yang tergeletak di dekat tiang gua tersebut. Kita kemana, Raden? Bajra bertanya sambil berlari. Kita pulang. Raden Panca dan Bajra berlari secepat yang mereka sanggup. Matahari di atas kepala sudah meninggi. Keringat bercucuran debu mereka akibat panas yang menerpa. Seekor monyet terkaget-kaget pada kehadiran mereka berdua. Si monyet melompat ke dahan pohon, padahal dia sedang menikmati pisang kesukaannya. Apakah mereka akan mengejar kita? Bajra merasa was-was jika para penghuni gua itu mengejar. Entahlah, pokoknya kita harus berlari cepat mungkin. Langkah mereka terhenti ketika di depan mereka ada sungai. Aliran airnya cukup deras. Batu-batu tampak menonjol di permukaan, pertanda sungai itu dangkal. Ayo, mereka masih dalam goa. Kita menyeberang. Raden Panca mengajak sahabatnya menyeberangi sungai. Mereka menyusuri sungai dangkal itu tanpa banyak kesulitan. Sesekali terlihat ikan muncul di permukaan. Ada ikan dengan ukuran sebesar telapak tangan hingga ikan sebesar jari tangan. Seekor burung cekakak menyambar si ikan kecil itu. Sungguh malang nasibnya menjadi mangsa si burung. Si ikan pasrah. Dia tahu ajalnya telah tiba. Ayo lari, jangan sampai nasib kita sama dengan ikan itu. Raden Panca menyemangati Bajra yang selalu berlari lebih lambat. Badannya yang gemuk sulit diajak bergerak cepat. Sebenarnya Raden Panca bisa berlari lebih cepat dari Bajra, tapi dia tidak tega meninggalkan temannya itu.
Dia terlalu sering berhenti demi mengambil nafas. Raden, bagaimana dengan si Pandu? Iya, aku juga mengkhawatirkannya. Tapi yakinlah, si Pandu akan baik-baik saja. Dia binatang cerdas. Bajra dan Raden Panca berhenti sejenak. Dia sudah dekat dengan perkampungan, berharap para penghuni gua itu tidak mengejar mereka hingga ke pemukiman warga. Di hadapan mereka banyak pohon pisang dan pohon singkong milik warga, pertanda akan ada orang di sekitar tempat itu. Biasanya ada yang sedang berkebun. Mereka berharap ada yang menolong. Panca, Bajra. Terdengar suara dari arah timur memanggil nama mereka. Sontak Raden Panca dan Bajra kegirangan. Dilihatnya banyak warga yang berjalan ke arah mereka. Ayah, Paman, bagaimana Paman bisa ada di sini? Bajra terheran melihat Lurah Bakti sedang berjalan menuju ke arah mereka. Paman tahu kalian akan ke sini. Kalian baik-baik saja? Iya, kami baik-baik saja. Semua mata para pria yang menyertai Raden Bakti berbinar. Mereka merasa senang bisa menemukan orang yang mereka cari. Sebenarnya ada apa, Raden? Seorang warga bertanya. Nanti saja kita ceritakannya. Sekarang lebih baik kita cepat-cepat pulang. Raden Bakti dan puluhan pria lainnya paham ada bahaya yang mengejar dua anak remaja ini. Terlihat jelas dari wajah keduanya. Mereka bergegas berjalan menyusuri jalan setapak yang biasa dilalui warga menuju ke sungai. Di sekeliling mereka terlihat rumput ilalang tumbuh tidak beraturan. Sesekali tampak batu menonjol di permukaan tanah. Pemandangan khas tanah yang tidak bisa ditanami. Tiba-tiba terdengar suara letupan senjata dari kejauhan. Kita kehilangan jejak mereka. Kapten Frederick memuntahkan kekesalannya. Sepertinya mereka sudah menyeberang sungai, Tuan. Si pelontos mengira-ngira. Kita kejar mereka. Si Jabrik memberikan saran. Jangan, biarkan saja dia pergi. Kita urus mereka nanti. Kapten Frederick menyanggah. Sebaiknya kita selesaikan pekerjaan kita. Keempat pria itu hanya berdiri di pinggir sungai. Keluar umpatan dari mulut sang kapten, pertanda rasa kesal yang tidak terbendung. Namun, tiba-tiba, angkat tangan! Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara dari kejauhan. Seseorang berteriak dari atas perahu. Kapten Frederick, Anda ditahan atas tuduhan pembunuhan. Segerombolan serdadu menodongkan senjata laras panjang kepada para penghuni goa. Hah? Pembunuhan apa? Kalian mengigau? Aneh, bagaimana bisa mereka tahu kita ada di sini? Si Jabrik mencium kejanggalan. Cepat, angkat tangan! Si pemimpin serdadu itu berteriak sekali lagi. Bersama dia, 3 perahu menyusuri sungai. Para penumpangnya menodongkan senapan ke arah para penghuni goa. 4 pria itu tidak bisa berkutik. Mereka melemparkan senjata tanda menyerah, kemudian mengangkat tangan. Ketika 3 perahu itu berhenti, berhamburanlah para serdadu yang menumpanginya. Mereka berlari sembari mengitari 4 pria penghuni goa. Mata si Jabrik malah lebih fokus tertuju pada Kapten Frederick. Sebenarnya, para serdadu ini memihak siapa? Bukankah mereka anak buah Kapten Frederick? Timbul ide dalam pikirannya, sesuatu yang di luar dugaan siapapun, termasuk teman-temannya. Tangan si Jabrik mengambil senjata andalannya, pisau bermata 3 dari balik bajunya dengan secepat kilat. Kapten Frederick tidak sanggup berteriak ketika ketiga mata pisau itu menggorok lehernya. Dia hampir terjungkal, tetapi tangan kiri si Jabrik meraih bajunya, tertahan. Kau mengkhianatiku, Kapten. Letupan peluru mengarah ke tubuh si Jabrik secara bertubi-tubi. Tembang kematian telah didendangkan oleh sepasukan serdadu yang bermaksud menjemput Kapten Frederick. Letupan senjata terhenti ketika 4 pria penghuni gua tergeletak tak bernyawa. Darah mengalir dari tubuh mereka. Suasana mencekam. Mata para serdadu itu masih terpaku pada mayat-mayat yang bergelimpangan. Mereka harus memastikan jika para penghuni gua itu sudah tak bernyawa. Si pemimpin pasukan berjalan ke arah mayat Kapten Frederick. Wajah mayat itu sungguh mengerikan. Matanya melotot, menyiratkan kekagetan. Seakan tak percaya pada apa yang terjadi pada dirinya. Luka yang sama dengan luka di leher Dr. Hewan. Si pemimpin pasukan teringat sesuatu hal penting yang berkaitan dengan rentetan kejadian yang disaksikannya juga. Sama dengan luka yang terjadi pada leher bangkai-bangkai ternak itu.
Ternyata luka-luka itu berasal dari sumber yang sama, dari sebuah senjata milik pria berambut panjang ini, si Jabrik. Pikiran si pemimpin pasukan bisa menyimpulkan dari bukti-bukti yang dikumpulkannya. Dia memegang pisau bermata 3 itu yang telah berlumuran darah. Senjata itu dipegang erat oleh si Jabrik, seakan sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Pertanyaan besar timbul dari dalam hatinya. Untuk apa Kapten Frederick melakukan ini semua? Dia mengarahkan pandangan pada gua yang tidak jauh dari tempat mayat-mayat itu bergelimpangan. Mulut gua tidak terlalu jelas terlihat karena tertutup tumbuhan yang menjalar, tapi dia yakin ada sesuatu di sana. Kubur orang ini. Si pemimpin memberikan perintah pada anak buahnya. Bagaimana dengan Kapten Frederick? Kita bawa ke markas. Baik, Letnan. Sore itu semua warga berkumpul di depan rumah Lurah Bakti demi menyambut Raden Panca dan Bajra. Perasaan was-was mereka bisa terobati ketika Raden Panca dan Bajra pulang dalam keadaan selamat. Walaupun mereka masih menanti kabar tentang Pranata yang belum bisa dipastikan di mana dia ada dan kemana perginya. Dan tentu saja Pratiwi. Mereka tidak menyangka jika gadis itu pun ikut menyusul untuk mencari Pranata. Para warga penasaran atas apa yang terjadi pada Raden Panca dan Bajra. Sontak warga yang bertemu terus bertanya-tanya, sampai-sampai dua remaja itu kebingungan harus menjawab apa. Sudah, anak ini jangan ditanya ini itu dulu. Mereka perlu istirahat. Biar saya yang bertanya-tanya pada mereka. Lurah Bakti mencoba memberi pengertian kepada seluruh warga. Kami hanya penasaran saja, Ki Lurah, apa yang sebenarnya terjadi. Seorang warga mengungkapkan alasan. Ya, nanti saja. Sehabis maghrib, kita berkumpul lagi di balai warga untuk berbagi cerita. Tanpa banyak lagi pembantahan, warga pun membubarkan diri. Mereka kembali ke rumah masing-masing, tentu saja dengan membawa rasa penasaran. Ayah, terima kasih sudah membantu kami bagaimana seharusnya bersikap. Raden Panca berterima kasih pada Ki Lurah. Iya, Paman. Tidak seharusnya semua warga tahu apa yang sebenarnya kami alami. Bajra memberikan pendapat. Kenapa kau berpikir begitu, Bajra? Lurah Bakti terheran-heran dengan jalan pikiran Bajra. Apa yang kami alami sebaiknya dirahasiakan saja. Terlalu berbahaya jika warga tahu. Benarkah begitu, Panca? Raden Panca pun menganggukkan kepala. Bajra pun pulang ke rumahnya. Dia sangat lelah dan lapar. Sungguh hari yang menguras tenaga. Raden Panca dan Lurah Bakti masih berdiri di depan rumah. Mereka berdua memandang langit. Dari arah selatan terlihat titik-titik beriringan. Kawanan ratusan bahkan ribuan kelelawar hendak mencari makanan. Di belakangnya langit jingga menghiasi sore itu. Ayah, ternyata gua kelelawar itu benar adanya. Kami sudah sampai ke sana. Benarkah kelelawar saja yang ada di sana? Ayah sepertinya tahu jika di sana bukan hanya kelelawar. Raden Panca tersenyum. Ayah hanya menduga. Ternyata itu bukan gua alami, tapi pertambangan tua yang dihuni banyak sekali kelelawar. Termasuk kelelawar raksasa? Oh, itu tidak ada. Justru apa? Bayangan yang disangka kelelawar itu hanya layang-layang untuk menteror warga. Dan domba-domba milik warga mati bukan karena kalong wewe atau semacamnya, tapi oleh penghuni gua itu untuk menjaga rahasia mereka. Sampai harus begitu agar warga tidak mendekati gua kelelawar. Iya, karena di sana masih ada harta yang harus mereka jaga. Emas? Raden Panca menganggukkan kepala. Lalu, Pranata ada di sana? Tidak ada. Pranata malah dibawa ke Batavia oleh orang yang sama dengan orang yang menyandera kami. Kalian berdua disandera? Iya, untungnya ada si Pandu yang menyelamatkan kami. Si Pandu, dia selalu datang di saat yang tepat. Iya, mungkin sekarang dia sedang beristirahat. Alhamdulillah, dia selamat. Lalu, apakah Pranata juga akan selamat ya? Lurah Bakti menghela nafas panjang. Aku yakin Pratiwi dan Paman Aditama bisa menyelamatkan Pranata. Semoga. Langit mulai gelap ketika anak dan ayah itu saling bercerita. Mereka berdua pun berbalik badan dan hendak masuk ke rumah. Oh iya ayah,
apakah akhir-akhir ini pesanan Gucci lebih banyak dari sebelumnya? Ya, Alhamdulillah nak. Kenapa kau bertanya begitu? Karena emas-emas itu diangkut menggunakan Gucci yang dipesan dari ayah. Bagaimana kau menyimpulkan begitu? Ya, karena Tuan Frederick sendiri yang mengerjakan di gua itu bersama 3 orang anak buahnya. Kapten Frederick? Raden Bakti kaget dengan kesaksian anaknya. Sementara itu di pelabuhan, suara ledakan mengagetkan para pekerja pelabuhan sore itu. Syah Bandar berlari ke arah ledakan. Wajahnya menampakkan kekagetan luar biasa. Api menjalar ke setiap bagian kapal yang menjadi sumber suara ledakan. Semua orang yang berada di pelabuhan mengalami kepanikan. Bagi mereka, ini adalah kejadian langka. Sebuah kapal besar dan penuh muatan terbakar. Cepat padamkan api! Semua orang saling berteriak. Keriuhan terjadi di sana-sini. Dalam waktu singkat, orang berdatangan ke tempat kejadian. Tanpa diundang, suara ledakan dan jilatan api yang mengundang mereka. Langit senja bertambah terang, tapi bukan terang oleh indahnya matahari yang baru tenggelam. Dia justru tenggelam di ufuk barat dan enggan menyaksikan keriuhan yang terjadi saat itu. Tidak ada yang bisa kita lakukan, Tuan. Seorang pekerja pelabuhan memberikan laporan pada Syah Bandar. Apa maksudmu? Tidak ada cara untuk memadamkan api itu? Bukan begitu. Maksud saya, kapal itu penuh dengan muatan bubuk mesiu. Ledakan terjadi sekali lagi, lebih keras. Itu maksud saya, ledakan terus terjadi. Syah Bandar marah besar. Dia sulit menerima kejadian ini. Jabatannya dipertaruhkan. Terlintas dalam pikiran, bagaimana aku mempertanggungjawabkan semua ini pada pemilik kapal? Ledakan terjadi lagi. Semua orang berlari mencari perlindungan. Tidak terkecuali puluhan ekor kuda yang sedang ditambatkan. Mereka meronta-ronta ingin pergi menghindari bahaya. Tapi sayang, tali kekang menyulitkan mereka untuk berlari. Awas! Seorang pria berteriak. Mata Sang Syah Bandar tertuju pada suatu benda yang sedang melayang. Serpihan kayu yang terbakar menuju ke arah mereka, seperti nafas seekor naga yang akan menyambar mangsanya. Serpihan kayu terbakar itu menghantam atap sebuah gudang. Celaka! Itu gudang kain sutra. Langit di Cakrawala menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Malam pun telah tiba. Tapi tidak demikian dengan pelabuhan Batavia kala itu. Kobaran api menjadikan tempat sekitarnya sebagai arena api unggun raksasa. Kapal yang terbuat dari kayu sangat mudah terbakar. Ditambah bubuk mesiu yang menjadi muatannya menjadi bahan peledak yang baik untuk memporak-porandakan pelabuhan. Terjadi lagi ledakan untuk kesekian kalinya. Jantung Syah Bandar berdegup lebih kencang dari sebelumnya. Ini peristiwa besar yang mengundang perhatian, sekaligus menimbulkan kerugian besar. Sebetulnya itu kapal milik siapa? Syah Bandar bertanya dengan berteriak pada anak buahnya. Itu milik Tuan Wali Kota. Tuan Valentine? Dia bisa marah besar kepadaku. Betul milik dia? Kau yakin? Tentu Tuan, hanya kapal milik Tuan Wali Kota yang paling besar di dermaga. Setidaknya yang bersandar hari ini. Bukankah dia akan berangkat besok? Iya, ke daratan Eropa. Muatannya penuh. Api mulai menjalar ke kapal lain. Angin malam itu cukup besar untuk membantu memperbesar kobaran api. Cepat, selamatkan muatan di kapal sebelahnya. Syah Bandar memberikan perintah dengan berteriak pada orang-orang di sekitarnya. Kami tidak berani, Tuan. Syah Bandar paham alasan penolakan para kuli panggul itu. Ledakan kembali terjadi. Mereka tidak mau kehilangan nyawa. Semua yang ada di sana hanya bisa menonton kejadian besar itu. Tentu saja dari kejauhan. Awalnya mereka berkumpul di dermaga, dekat dengan kapal yang terbakar. Tapi saat ini mereka mulai menjauh. Panasnya api dan ledakan yang bertubi-tubi menjadi alasan untuk mencari selamat. Dari kejauhan, penduduk kota bisa melihat dengan jelas kobaran api seperti manusia api raksasa yang sedang terlentang. Tubuhnya membentang dari ujung dermaga ke ujung dermaga lainnya. Meledak lagi? Syah Bandar merasa aneh sekaligus kesal dengan kobaran yang semakin membesar. Serpihan kayu terbakar berterbangan seperti mercon. Dan tentu saja mendarat di bangunan-bangunan sekitarnya, hampir membakar.
Hei, kamu ingat apa saja muatan di kapal Tuan Valentine? Tidak, Tuan. Catatannya ada di kantor kita yang terbakar. Aku hanya penasaran saja seberapa banyak bubuk mesiu dalam kapal itu. Dan untuk apa? Di lain tempat, bagaimana Nyimas? Pranata terlihat cemas ketika mendengar suara menggelegar dari luar bangunan tempat mereka disekap. Sebaiknya kita pergi. Pratiwi memberikan usulan. Tapi bagaimana caranya? Di balik pintu itu pasti ada yang menjaga kita. Seorang anak kecil masih ketakutan dengan penjaga yang bisa saja melukai mereka. Aku takut. Seorang anak kecil berusia sekitar 5 tahun merengek. Tangisan seorang anak ternyata menjalar pada yang lainnya. Lebih dari 20 anak-anak dalam gudang itu menangis karena ketakutan. Jika sebelumnya mereka takut karena harus jauh dari orang tua, maka saat ini mereka takut akan ledakan yang bertubi-tubi yang terdengar. Sumber ledakan itu tidak jauh dari gudang tempat sekumpulan anak-anak itu disekap. Suara keras bisa didengar dengan jelas, meskipun mereka tidak bisa melihat dari mana atau dari apa ledakan itu berasal. Ruangan itu semakin gelap karena malam menjelang. Tidak ada sumber penerangan apapun di sana. Pratiwi paling tua di antara mereka. Gadis remaja itu seperti ibu yang mengasuh 20 anak-anak yang membutuhkan dekapan hangat orang tua mereka. Untuk saat ini, Pratiwi harus bisa memiliki peran ganda, menenangkan mereka sekaligus memimpin mereka untuk keluar dari tempat pengap ini. Aku minta semuanya tenang. Kita harus yakin kalau kita akan baik-baik saja. Pratiwi mencoba memberikan pengarahan. Meskipun Pratiwi tidak bisa melihat wajah mereka karena gelap, dia bisa merasakan ketenangan yang dirasakan anak-anak itu. Mereka mulai berhenti menangis. Kita akan keluar dari sini. Pratiwi membeberkan rencana. Tapi bagaimana caranya? Pranata menyela. Aku akan memeriksa dulu apakah di luar ada orang atau tidak. Lalu kita memanjat lewat jendela yang ada di atas sana. Pratiwi menunjuk jendela berukuran sekitar sehasta di atas kepalanya. Jendelanya tinggi, bagaimana memanjatnya? Nanti aku pikirkan. Pratiwi meraba-raba benda apa saja yang ada dalam gudang itu. Ada banyak barang yang tidak dia kenali. Dia hanya bisa mengira-ngira tanpa sanggup melihatnya karena gelap. Pratiwi dikagetkan oleh suara dari balik pintu. Suara itu terdengar lagi dan pintu gudang terbuka. Cahaya masuk ke dalam ruangan besar itu. Remang-remang bisa terlihat apa yang ada di dalamnya. Pratiwi kaget dengan apa yang baru saja terjadi. Dia memperhatikan pemandangan langka di depannya. Siluet nampak dari arah pintu gudang yang besar. Siluet seekor hewan yang tidak asing untuk Pratiwi. Seekor kuda. Nakula? Akhirnya kau kesini, Nakula? Pratiwi berteriak kegirangan. Kuda tunggangannya tahu di mana majikannya berada. Hewan itu sudah belajar banyak bagaimana cara membuka pintu gudang. Setelah beberapa hari tidak bertemu, rasa rindu bisa terobati saat ini. Hei, kalian semua, ayo keluar, ikuti aku. Pratiwi memberikan perintah. Anak-anak itu berjalan beriringan. Mata mereka kaget dengan apa yang dilihat. Hah? Kebakaran besar sekali. Seorang anak berujar atas pemandangan di depannya. Kita harus kemana? Ayo, ikuti aku. Kita pergi ke arah belakang gudang ini, ke arah kota. Pratiwi memberi petunjuk sambil menuntun Nakula, kuda tunggangannya. Mereka berjalan sambil saling berpegangan. Di antara mereka tidak terpikir untuk pergi sendiri-sendiri. Takut jika ada yang memergoki dan menangkap mereka. Dan malam-malam seperti ini bukan ide bagus untuk berjalan sendirian. Nyimas, orang-orang yang menyekap kita kemana? Pranata bertanya keheranan. Mungkin mereka sibuk memadamkan api yang membakar kapal. Menurutku tidak, Nyimas. Mereka ada di depan kita. Seorang anak perempuan memberitahu. Dalam keremangan malam, seorang lelaki berdiri tidak jauh di antara dua bangunan. Anak-anak itu ketakutan. Mereka semua berhenti melangkah. Di hadapannya, seseorang yang mereka kenali, bertubuh tinggi dan berambut panjang. Hei, kalian mau kemana? Lelaki itu berteriak. Sontak anak-anak itu berbalik arah. Mereka hendak melarikan diri, tapi tidak bisa. Ada aku di sini. Kalian tidak bisa kemana-mana. Seorang pria berdiri di arah yang berlawanan.
sama-sama bertubuh tinggi dan berambut panjang. Anak-anak itu pun ketakutan. Mereka terjebak. Tidak ada yang bisa dilakukan. Kedua pria itu hanya berdiri tanpa melangkah sedikit pun. Dari keremangan cahaya, terlihat mereka mengacungkan senapan laras panjang dan mengancam. Oh, ternyata mereka di sini. Datang teman-teman kedua pria itu. Mereka semakin banyak. Jumlah mereka cukup untuk menangkapi anak-anak itu satu persatu. Nakula merasakan ketidaknyamanan. Naluri hewani kuda itu tergugah. Tenang Nakula, belum saatnya untuk bertindak. Perkiraan Pratiwi benar. Sekelompok pria itu berjalan perlahan dari kedua arah, bermaksud menangkapi harta berharga milik mereka yang hendak kabur. Pria-pria itu semakin mendekat. Dengan sigap, Pratiwi menaiki kudanya. Sembari menghentakkan kakinya, Pratiwi duduk di atas pelana dan mengajak kudanya menerjang pria-pria itu. Kuda itu melompat ke arah sekelompok pria di depannya. Kaki kuda itu terangkat dan mengenai dada salah satu di antara mereka. Dan mereka terjungkal. Tidak ada waktu untuk menarik pelatuk senapan. Yang terjadi, mereka terjungkal satu persatu. Anak-anak itu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka berlari secepat mungkin. Oke, sampai di sini dulu cerita perjuangan Panca mengungkap misteri Gua Kelelawar. Masih berlanjut di episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Silahkan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.